Ratusan orang turun ke jalan di Birmingham, Inggris pada Sabtu dalam aksi protes yang menyoroti meningkatnya kekhawatiran publik terhadap isu imigrasi di negara tersebut. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Bayangkan ya, UK atau Inggris sekarang demo besar-besaran, demo gila-gilaan. Demo mengusir imigran. Wow. Gila. Bayangkan UK atau Inggris ini sudah muak dengan imigran. Nah, yang jadi pertanyaan, imigran apa yang mereka usir? Apakah imigran agama tertentu gitu? Apakah imigran Muslim? Apakah Kristen? Kristen kayaknya nggak mungkin ya, karena agama asli Inggris itu ya Kristen. Masa mereka mengusir diri sendiri ya kan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Bagaimana dengan Buddha? Bagaimana dengan Hindu? Ya, bagaimana dengan agama lainnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak. Saya benar-benar netral. Kemudian selain itu yang dikritik oleh masyarakat Inggris itu adalah masalah lowongan kerja. Jadi ternyata guys, di Inggris itu mereka sudah memperebutkan lowongan kerja. Wow, luar biasa. Tidak hanya di Konoha orang memperebutkan lowongan kerja. Ternyata di Inggris juga seperti itu guys. Wow. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pengaruh daripada imigran-imigran ini sehingga warga pribumi asli di Inggris tidak kebagian kerja? Bahkan banyak lansia yang tidak bisa kerja lagi gitu ya, mereka menganggur gitu ya. Kenapa? Karena lapangan kerja makin sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa negara maju kesulitan mendapatkan pekerjaan? Ya, bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha juga mengalami hal yang sama? Jadi guys ya, ini berkali-kali saya nanya sama yang nonton video ini ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Saya cuma bertanya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kenapa? Ya, ini pertanyaan besar guys. Kenapa selalu imigran Muslim yang diusir dari Eropa, baik dari Inggris ya, kemarin dari Selandia Baru ya, dan negara-negara lainnya gitu ya, negara-negara Eropa. Kenapa gitu? Jadi kalau saya perhatikan ya, yang paling sering diusir itu, yang paling sering didemo itu adalah imigran umat Muslim. Mohon maaf, saya cuma bertanya. Saya tidak memojokkan siapapun di sini. Saya cuma bertanya. Ini juga saya tanyakan di video saya sebelumnya. Kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan, enggak kok, ya imigran agama lain juga diusir kok. Mana datanya? Buddha ada banyak di Eropa. Ya, kemudian agama Hindu, ya terutama Hindu dari India, ya tapi fine-fine aja. Agama Buddha fine-fine aja, agama Hindu fine-fine aja, baik-baik aja gitu ya. Nggak pernah ya ada penolakan terhadap imigran agama tertentu. Nggak ada. Ya, kemudian yang menganut agama Mormon ya, bahkan saksi Jehovah sekalipun mereka terima gitu ya. Tapi kenapa kalau imigran umat Muslim itu mereka selalu menolak ya, nggak semuanya tapi di disclaimer ya. Tapi biasanya mereka menolak gitu ya. Bahkan di Amerika gitu ya. Ada video-video yang tidak enak bagi teman-teman Muslim ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim. Saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Saya cuma nyari solusi gitu. Apa alasannya? Apakah karena faktor makanan gitu? Apakah karena ribet masalah makanan gitu? Harus ada halal dan haramnya gitu. Apakah ini yang jadi faktor utama? Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi yang itu video nih ya. Setelah saya riset, ternyata kalau misalnya nih ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya, ada agama tertentu masuk ke satu daerah, ke Inggris misalnya. Lalu mereka itu ada istilah haram dan halal. Nah, apakah perlu dia tambahkan untuk mewujudkan makanan ini? Untuk bikin label semacam ini? Jawabannya ada. Mereka butuh laboratorium, butuh riset, butuh dana, butuh mendapatkan label haram dan halal ya. Belum lagi nanti ya perizinannya sulit, belum lagi nanti ada uang ini, uang itu. Jadi ribet banget. Saya nggak
orang-orang Inggris itu terutama pejabat-pejabat, yang nggak semua pejabatnya, mereka berpikir, kok ribet banget, kok seperti itu ya, kok mereka itu seperti dianak emaskan, kok diberlakukan spesial. Jadi Inggris itu kan menganut sistem pemerintahan yang sangat demokratis ya, walaupun mereka itu sebenarnya kerajaan, tapi mereka itu menganut yang namanya egaliter ya. Ya, egaliter itu artinya kesetaraan. Jadi kalau misalnya nih ada kaum tertentu ya atau agama tertentu ya, mereka minta dispesialkan misalnya. Mereka punya privilege misalnya ya, contoh ya. Makanan gue harus seperti ini ya. Makanan gue nggak boleh seperti ini ya, harus ada label ini segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa bikin orang kesel gitu? Ya, saya cuma nanya ya. Ya, apakah ini bertentangan dengan kesetaraan? Sangat bertentangan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan atau egaliter ya. Eropa itu menganut egaliter ya. Histori daripada egaliter ini kan sangat panjang ya. Dimulai daripada revolusi Prancis. Jadi guys, orang-orang Eropa itu sangat mengetahui bahwa agama itu bisa menyebabkan mereka itu ribut kotok-kotokan ya, perang gitu ya. Mereka belajar dari revolusi Prancis. Salah satu yang memicu revolusi Prancis itu adalah karena faktor agama. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, saya harus bongkar di sini ya. Pemuka agama di sana saat itu mereka dekat dengan kekuasaan ya, bahkan mereka menikmati kekuasaan ya. Ya, mereka bersenang-senang dan rakyat menderita. Sehingga apa? Sehingga negara tidak menggabungkan agama dengan negara atau sekuler. Jadi guys, ini yang mempengaruhi ya. Kenapa ya agama tertentu yang minta privilege gitu ya, minta dispesialkan. Ya dan ini bikin masyarakat itu marah gitu ya. Siapa lu? Lu kan penumpang. Bayangkan ya, ini ada nih agama baru nih datang nih ke suatu daerah. Mereka itu numpang gitu. Lalu tiba-tiba mereka bikin peraturan di daerah tersebut. Ya, atau kita ibaratkan dengan rumah misalnya nih, ada orang nih rumah datang ke rumah kita gitu ya. Tamu gitu ya. Ya, lalu tamu ini mengatur cara makan kita gitu ya. Makanan gue harus seperti ini ya, harus seperti itu ya. Harus ada logonya ya, harus ada lambangnya ya, harus ada spesial, harus dipisahin ya, harus izin ini, izin itu segala macam. Apakah kalian kesel? Kesel kan? Jadi perlunya introspeksi diri. Karena gini guys ya, banyak tuh warga Konoha mengatakan, oh dasar mereka benci aja terhadap agama kita. Enggak, mereka enggak benci dengan agama. Buktinya agama Buddha fine-fine aja, agama Hindu fine-fine aja. Nah, permasalahan itu adalah makanan. Itu yang bikin ribet. Ya, kalau misalnya nih ada yang mengatakan, oh karena mereka itu fobia aja terhadap agama kita misalnya. Nah, kalau kita ibaratkan agama itu seperti objek lain, misalnya seperti ular misalnya. Kenapa ada orang yang fobia terhadap ular? Kenapa? Ini saya cuma memberikan contoh ya. Kenapa? Alasannya itu karena ular itu berbisa, menakutkan, membahayakan. Nggak semua ular tapi ya. Sehingga kita takut dengan ular, fobia dengan ular. Nah, kalau misalnya kita fobia dengan ular, kenapa malah orang yang takut itu di marah-marahin gitu ya? Malah kita yang fobia, yang dikata-katain, ini dasar lu benci dengan agama gue, ya. Dasar lu benci dengan ular aja. Sama seperti itu. Jadi pentingnya introspeksi diri gitu ya. Mohon maaf bagi yang terpilih ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Supaya apa? Supaya kita ada introspeksi diri ya. Jadi kalau ada orang tertentu yang fobia dengan agama kita, itu artinya kita koreksi dulu apa yang salah dengan agama kita. Apakah agama kita itu bertentangan dengan nilai-nilai egaliter gitu? Apakah karena merepotkan orang lain gitu ya? Jadi butuh yang namanya introspeksi diri. Kalau misalnya mengatakan, oh itu perintah dari Tuhan kok ya, kok lu ngurusin? Nah, apakah perintah dari Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Itu dari sudut pandang orang-orang Eropa. Orang Eropa itu berpikir itu rasional. Makanya di Eropa itu banyak agnostik dan ateis. Karena apa? Karena mereka dituntut untuk berpikir rasional. Ya kalau misalnya kita mengatakan, ya itu kan perintah Tuhan. Kapan Tuhan memerintahkan seperti itu? Orang-orang Eropa akan bertanya seperti itu. Kapan? Kapan? Di mana? Saksinya siapa? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau misalnya mengatakan, enggak ada buktinya, ya itu kan cuma keyakinan gue. Ya kalau itu keyakinan lu, ya lu cukup
keep aja gitu ya. Cukup di dalam hati aja gitu ya. Pribadi lu aja. Di rumah lu aja ya melakukan seperti itu. Ya, di luar rumah lu ya harus menaati peraturan dan syarat dan ketentuan di suatu negara. Ya itu ya pada faktanya. Tapi kan sesimpel ini kita nggak pernah memahami ya. Karena di pikiran kita tuh sedikit-sedikit, oh kalian tuh anti agama kita. Enggak, kita nggak anti. Apa urusannya? Nggak ada. Ya, Eropa itu nggak pernah anti agama. Ini Buddha ya, Konghucu ya, fine-fine aja di sana. Nggak ada itu istilah demo. Kita demo Konghucu ya, demo Buddha ya, atau demo Kristen ya. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya, jadi itulah pentingnya introspeksi diri. Apakah peraturan dalam beragama itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Apakah mengganggu orang lain? Ya kalau mengganggu orang lain, ngerepotin orang lain ya orang Eropa nggak bakal mau terima itu. Mereka berpikir ya itu kan pribadi lu, agama lu kan pribadi lu. Kalau misalnya mengatakan, oh ini kan perintah dari Tuhan, ya, nanti kamu gue masuk neraka, itu apakah bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Coba buktikan bahwa neraka itu terbukti secara ilmiah atau surga itu terbukti secara ilmiah. Itu dari sudut pandang orang-orang Eropa, bukan dari sudut pandang saya. Ya, kita harus memahami sudut pandang mereka gitu ya. Pola pikir mereka kita harus pahami gitu. Jangan cuma memahami pola pikir kita gitu. Ya, makanya pentingnya introspeksi sendiri. Saya mohon maaf ya bagi yang untuk video ini. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, disclaimer on ya. Jangan langsung kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu ya. Enggak. Saya enggak ada niat jahat di sini ya. Jadi yang saya katakan ini ya berdasarkan fakta gitu ya. Itu ya yang bikin orang-orang di Eropa itu geram dengan agama kita atau mereka itu tidak suka dengan peraturan-peraturan dalam agama kita karena dianggap bikin capek gitu ya, biayanya mahal dan sebagainya, kurang efisien gitu ya. Kemudian selain itu ya masalah tata ibadah. Nah, ini juga bermasalah juga kan tata ibadah. Ada yang menggunakan ya toa dalam, ada yang menggunakan toa luar gitu ya. Kemudian ketika ibadah itu mereka harus menggunakan mikrofon, ya nggak semua tapi disclaimer on ya, cuman sebentar doang. Tapi walaupun cuman sebentar, itu sangat mengganggu bagi orang-orang Eropa. Karena apa? Karena di awalnya mereka itu sudah sekuler gitu ya, memisahkan. Karena mereka sudah hatam dengan yang namanya urusan agama zaman dulu gitu ya. Mereka sampai perang, orang Eropa kan pernah perang agama kan. Ya mereka sudah menyingkirkan agama gitu ya. Bukan berarti mereka membenci agama, bukan. Ya karena mereka belajar dari masa lalu gitu ya. Eropa dulu kan pernah perang tuh ya, perang agama, perang salib, segala macam. Mereka menuliskan itu dalam sejarah, sehingga anak cucu mereka itu yang sekarang ini ada di Eropa itu, mereka paham bahwa ya kalau sedikit-sedikit agama itu ya perang agama, konflik gitu ya. Jadi guys ya, itu pentingnya introspeksi diri. Tapi kan kita kan tidak diajarkan untuk introspeksi diri karena apa? Karena ajaran agama kita itu yang paling benar ya, yang paling suci gitu ya. Kalau kita kritik sedikit saja gitu ya, maka mereka akan kejang-kejang dan berjamaah. Kenapa? Karena dari kecil mereka menganggap bahwa agama mereka paling benar, paling sempurna, paling suci, paling wow. Gimana kita mau mengkritik orang yang merasa paling benar, paling suci, paling wow? Nggak bisa. Ya, jadi sebelum kita menyalahkan orang-orang Eropa itu anti dengan agama kita, ya mereka fobia dengan agama kita, maka kita introspeksi dulu diri dulu deh gitu ya. Apakah kita benar atau tidak gitu ya. Mohon maaf ya, saya juga bukan orang suci ya, saya juga banyak kesalahan. Tapi ya biar ya jangan terjadi seperti yang ada di Eropa di Konoha. Itu yang saya pengen ya. Biar kita tetap akur gitu ya. Ya kasihan ya orang yang beda agama. Ya kalau kita tidak bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Karena kita tidak diajarkan untuk introspeksi diri gitu ya. Kemudian selain itu ya masalah pakaian ya. Jadi udah 3 ya. Pertama tadi masalah makanan, yang masalah ibadah gitu ya, yang sering mengganggu gitu ya. Nggak semuanya tapi disclaimer ya, walaupun cuma sebentar. Ya karena menggunakan suara yang sangat menggelegar ya. Suara yang luar biasa. Sekarang yang ketiga itu ya masalah pakaian. Jadi nggak semua tapi ya imigran-imigran dari Timur Tengah itu mereka memakai baju seperti yang ada di Timur Tengah. Jadi orang-orang Eropa itu berpikir ini salah kostum. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menghargai budaya yang ada di sana gitu. Karena mereka mengaruh yang namanya egaliter gitu ya. Kesetaraan, demokrasi. Saya nggak mereka itu nggak boleh sebenarnya bawa-bawa simbol agama ke ruang publik. Itu dilarang total.
Ya, cuman ya kalau saya ngomong seperti ini pasti nanti banyak orang yang mengatakan, "Oh, kamu tuh membenci agama gue ya?" Enggak, gue nggak membenci gitu. Karena ini melanggar yang namanya nilai-nilai sekularisme. Harusnya kan sebelum pergi ke Eropa itu kan berpikir ulang dulu gitu ya, apakah nanti saya mempermalukan negara saya, apakah saya mempermalukan diri saya gitu. Itu harusnya seperti itu ya, introspeksi diri gitu ya. Tapi kan kita tidak diajari untuk introspeksi diri karena apa? Karena kita diajarkan dari kecil agama kita yang paling benar, yang paling suci, paling sempurna. Sehingga kalau ada orang yang mengkritik sedikit saja, maka kita akan selalu menyalahkan orang lain gitu. Ya padahal dari sudut pandang orang Eropa, agama itu buatan manusia, itu karangan manusia, itu kan budaya, hasil olah pikiran manusia. Sama seperti baju misalnya, kita memakai baju tertentu misalnya, baju orang-orang Arab misalnya. Kita mau bahwa baju mereka itu adalah baju sakral ya, itu baju yang diterima oleh Tuhan misalnya, yang bisa bikin orang masuk surga misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini logical fallacy atau tidak? Apakah ini sesuai dengan lingkungan Eropa atau tidak? Eropa itu kan ya kadang panas, ya kadang dingin ya, salju ya, kebanyakan salju ya. Ya kalau menggunakan pakaian seperti ini apakah cukup? Enggak juga, enggak cukup. Ya harus menggunakan jaket tebal gitu. Ya kalau cuma menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Arab itu kan bisa mati ya. Jadi ya harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena orang Arab pakai pakaian seperti ya seperti kalau pria itu kayak pakai rok dan sebagainya, kemudian ada bentuk kepala dan sebagainya. Itu kan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjawab tantangan lingkungan. Ya. Namun anehnya kita menyakralkan itu. Itu yang jadi permasalahan. Ya, coba Cung, siapa yang menyakralkan baju tertentu dalam agama tertentu? Ya. Jadi kita tuh secara tidak langsung itu bukan kontekstual tapi tekstual gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya tulisannya A, kita akan melaksanakan A. Padahal dalam kitab suci itu nggak semua, tapi disclaimer ya, ini hanya kitab suci agama tertentu di Konoha ya. Nggak semuanya yang tertulis di kitab suci itu bisa digunakan di zaman sekarang. Seperti perbudakan misalnya, ya kemudian nikah di bawah umur misalnya, itu kan nggak bisa digunakan di zaman sekarang kan. Perang misalnya nggak bisa. Itu sudah nggak relevan lagi. Makanya orang-orang Eropa berpikir bahwa agama itu ya buatan orang orang zaman dulu gitu ya. Ya bukan berarti saya ngajak untuk tidak beragama, tapi pada faktanya seperti itu ya. Supaya ada introspeksi diri gitu. Jangan terlalu mengglorifikasi gitu. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian selain itu, ya mereka juga bermasalah dengan yang namanya lapangan kerja. Ya ada banyak faktor ya. Mungkin Inggris itu lebih fokus pada hal lain mungkin ya. Tapi nggak separah di Konoha ya. Maksudnya pengangguran di sana itu nggak dapat gaji yang tinggi itu maksudnya. Bukan mereka nggak bekerja, mereka bekerja tapi gajinya nggak terlalu tinggi dari biasanya maksudnya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.